Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamduli rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Waqilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mudi'u ya Mu'idu ya Muhid ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wasirna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih sadana daiman hayatina ilal khairi qaribna ani syarri baina wal qurba rajauna akhiran ilmuna balil maqasidana wa dihawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi networking atau istilahnya
kita akan belajar tentang bagaimana komputer satu dengan komputer lainnya saling terhubung, terkoneksi. Ya. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya ingin tahu dulu. Tadi sebelum saya pelajaran siapa hari ini? Karena kejuruan berarti ya. Iya. Nanti kita akan bagi kelompok terlebih dahulu, tapi sebelum bagi kelompok, nanti kita paling tidak pernah nggak kita ngobrol pada diri sendiri? Tidak pernah belum? Ada yang belum, ada yang pernah. Jadi kita lakukan bareng-bareng ngobrol pada diri sendiri agar apa yang kita lakukan hari ini itu diri kita itu siap ngobrol sama diri sendiri. Ya. Yang pertama, kamu pegang kepala kamu dulu. Hai otak. Konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar. Jangan ngantukkan ya. Jangan ngantukkan ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Sekarang pindah ke mata. Ini ya. Hai mata. Hai mata. Lihatlah hal yang baik. Lihatlah hal yang baik. Konsentrasi pada pelajaran. Konsentrasi pada pelajaran. Lakukan yang terbaik untuk diriku. Lakukan yang terbaik untuk diriku. Sekarang turun ke hati. Ya. Hai hatiku. Hai hatiku. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Semua permasalahan yang kamu miliki. Semua permasalahan yang kamu miliki akan segera selesai. Akan segera selesai. Ini di pelajaran hari ini. Ini di pelajaran hari ini. Kita akan memulai dengan hal yang baik. Kita akan memulai dengan hal yang baik. Jangan kacau ya hatiku. Jangan kacau ya hatiku. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Barusan yang kita lakukan adalah sugesti sederhana agar badan kita ataupun pemikiran kita itu bisa konsentrasi dan bisa mengerti apa yang kita lakukan hari ini. Karena sejatinya pada saat kita belajar adalah kita mencari hal yang baru, ya, suasana yang baru, dan paling tidak ketika kita datang ke sekolah mempunyai insight-insight ataupun masukan baru agar kompetensi kita dan keterampilan kita semakin hari semakin meningkat. Kita akan melakukan asesmen awal. Nanti coba kalian semua dikeluarkan dulu bukunya masing-masing ya. Kita akan belajar. Kira-kira kamu sudah mengerti belum sih tentang jaringan komputer ini? Sambil disiapkan ya, saya absen dulu agar kita mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir. Ini hari apa? Selasa. Oke, jawab ya. Alfi Munifa Himawati. Alisa Mardina. Anita Istisna. Aninda. Ases Yaniro. Aulia Jarabina. Aulia Syafira. Ayu Raniti Utami. Cinta Sandika Olivia. Dewi Ratnasari. Indah Marsyania Putri. Eki Salwa Ramadhani. Eva Zuhaniati. Mahwa Khairun Nisa. Kaila Liza Ginasia. Felis Nurul Aini.
Khairatul Nisa Nabila, Kiki Amalia, Maulidia Indriani, Mufida Yulia Nailati, Naila Nur Jahalunisa, Nur Mulyawati, Kiara, Risa Evi, Ria Jana, Safira Dwi, Salsa Ayu Pujiati. Izin. Kenapa izin? Kenapa? Jatuh. Oh, jadi panitia donor darah. Salwa Nikmatul Aulia, Sheila Arzakina, Siva Salsabila, Kita Amelia, Winda Fajria, Wulan Dwi Anggraini, Syahra Nabila. Buka ya buku tulisnya, kita mulai nulis bentar dulu aja. Sudah ya, pokoknya siapkan ya. Sudah siap ya? Apa yang kamu ketahui ya, kamu nggak usah ditulis, soalnya nggak apa-apa, yang penting jawabannya ditulis. Apa yang kamu ketahui ya, koneksi internet, wifi atau kabelan ya dapat digunakan untuk apa saja menurut kamu? Wifi, internet ya, menurut kamu bisa digunakan untuk apa saja? Selain untuk internetan, ada yang lain nggak? Coba ditulis ya. Sepemahaman kalian. Selain untuk koneksi internet ya, wifi atau kabelan atau yang di komputer ini ya, dapat digunakan untuk apa saja? Ya, tulis sebisa. Oke. Nomor 2. Alat apa saja yang dapat dikoneksikan dengan internet, wifi? Apa saja alatnya yang bisa dikoneksikan ke wifi itu apa saja? Kamu tahu nggak? Belum tahu? Ya udah, tulis saja sebisamu. Alat apa saja yang dapat dikoneksikan dengan internet, baik wifi maupun kabelan? Benda. Ya. Bendanya apa saja? Kalau kabelan itu yang kayak gini ya, yang nanti diletakkan di bagian belakang komputer ini. Oke. Oke, nomor 3. Kira-kira nih, kalau kamu mentransfer atau mengambil file komputer dari komputer satu ke komputer yang lain, ya, biar lebih cepat, menurutmu menggunakan apa? Kamu nih, kan kamu ngedit sesuatu ya di komputer sekolah sini. Ketika kamu ingin memindah ke komputer lain atau ke handphone kamu atau ke laptop kamu, menurut kamu lebih cepat menggunakan apa? Ya, namanya flash disk ada. Apalagi banyak ya. Menurut kamu lebih cepat menggunakan apa? Coba pemahamanmu seperti apa? Sudah? Oke. Nanti
dikumpulkan terlebih dahulu. Saya ingin baca. Yang pertama, selain untuk koneksi internet, ya, jaringan internet, wifi maupun LAN dapat digunakan untuk apa saja selain untuk internet tadi? Silakan ditulis sebisamu, nggak harus bisa, ya, untuk memahami kondisi awalnya. Ya. Apakah ada yang sudah tahu atau belum? Gitu? Dan dikumpulkan dulu. Nanti dibagi lagi. Nggak ada salahnya ya. Kita itu hanya untuk pengetahuan awal saja. Sejauh mana kalian tahu tentang jaringan internet? Ya. Ada yang lain? Ya, yang sini sambil kita bercakap sebentar ya, sambil yang lain tulis tidak selesai. Menurut kalian ya, sebelum adanya wifi yang masif kayak gini, seperti mungkin provider HP-nya banyak ya, kalau dulu kira-kira pendapat kalian, kalau orang mau memindahkan file dari komputer satu ke komputer lain, menggunakannya apa? Share itu sudah modern ya, sudah ada wifi. Menurutmu apa? Bluetooth, ya, apa lagi? Bagaimana sih cara komunikasi komputer satu ke komputer yang lain? Seolah-olah kita ingin mengirim paket lewat CNE, CNT, ataupun pakai jasa kurir yang lainnya. Kira-kira kenapa paket kita kok bisa sampai ke tujuan ataupun tempat yang kita tuju? Apa yang menjadi dasar kurir itu kok bisa sampai ke tempat kita? Alamat. Harus ada alamatnya. Alamatnya harus jelas. Betul. Sama juga dengan komputer. Ketika kita ingin mengirim sesuatu ke komputer satu dengan komputer yang lainnya, berarti kita perlu memberikan alamat pada komputer yang akan saling berinteraksi. Nah, kita memberikan pada kurirnya, dan kita juga harus memberikan nomor alamat yang pas pada rumah kita. Coba bayangkan, ketika kamu belanja ataupun beli paket ya, tapi yang kamu tuliskan alamatnya salah, desanya, apakah paket itu akan sampai? Sampai. Berarti antara kamu menyerahkan ke kurirnya sama dengan alamat yang dituju harus sama, ya. Begitupun komputer, ya. Ketika kita ingin
mengirimkan file di komputer ini dengan komputer yang lain, berarti alamat yang dituju harus sama persis. Ya. Bagaimana sih cara interaksi komputer satu dengan komputer yang lain? Ya. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, ya, baik menggunakan, kalau dulu belum ada WiFi, masih jarang WiFi, pakainya kabelan kayak gini kalau komunikasi komputer. Jadi di gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung apa namanya, kayak instansi-instansi itu pakainya kabel-kabel kayak gini. Jadi di komputer itu ada yang namanya kabel port LAN-nya itu ada, ya, itu untuk koneksi internet. Ya, adanya di mana, di bagian bawah sebuah PC, ya, bentuknya kalau kayak apa ya, kalau di sini ya. Bentuknya kayak ini, Pak. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng, sini nggak ada alatnya, ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di PC atau komputer yang ada di lab ini, ya. Terus ini, ketika kita kan pernah mengalami kesulitan, ya, pastinya yang terkait dengan kendala ketika kita mentransfer file dengan ukuran besar. Pernah nggak terkendala? Ketika menggunakan WiFi-nya kadang loss, akhirnya gagal, ya. Tapi ketika kita menggunakannya kabel kayak gini, kemungkinan gagalnya akan semakin kecil karena tidak ada hambatan ataupun istilahnya gangguan dari eksternal, sehingga jalan itu mulus dari satu komputer ke komputer yang lain itu mulus. Tetapi kalau kita transfer file yang besar dengan menggunakan WiFi ataupun dengan metode-metode lain, ya, ada kemungkinan gagalnya. Kemungkinan gagalnya ketika WiFi-nya mati, ya, akhirnya gagal. Kalau kita menggunakan flash disk, ternyata flash disknya error atau dead sector namanya. Kalau flash disk itu kan ada kapasitasnya, ya. Kalau kapasitasnya habis, akhirnya kita tidak bisa memindah file dengan baik ke komputer berikutnya. Nanti kita hari ini akan belajar bagaimana caranya komputer satu dengan komputer yang lainnya, ya, atau dua komputer bisa saling komunikasi. Kita akan mengirimkan file tanpa menggunakan flash disk, tanpa menggunakan hard disk, ataupun tanpa menggunakan alat tambahan lainnya. Gimana caranya? Nanti kita akan belajar bareng-bareng di sini. Tujuannya apa? Agar kalian nanti ketika sudah terjun di dunia pekerjaan, dunia usaha industri, ya, kalian tahu ketika diminta untuk sharing folder, sharing printer, gitu, ya. Sebenarnya gini, ya, salah satu tujuan ini adalah ketika kita mempunyai satu printer di rumah, ya, nanti itu bisa digunakan oleh semua komputer yang ada di sini tanpa harus gonta-ganti colokan printernya. Itu bisa, ya. Sama juga ketika kita disuruh bos kita, ya, kita buat kerjaan di sini, ya, ngetik ataupun apapun, nanti kita tinggal kirim saja lewat foldernya langsung sampai ke komputer bosnya, ya, tanpa menggunakan aplikasi tambahan, ya. Sehingga, ya, dengan kemajuan teknologi saat ini, ya, itu semua akan mempermudah, ya, pekerjaan kita di esok harinya, di nantinya, ya. Tapi kalau kita tidak bisa mempelajari ini, ya, kalian ketika nanti di industri ataupun di perusahaan, kalian ketika nanti ada pekerjaan yang semacam itu kalian nggak bisa, maka itu akan dipekerjakan oleh orang lain. Tapi kalau kamu bisa, ya, pasti seorang pemimpin, ya, akan lebih membidik kamu. Oh, kamu kok sudah bisa ini, ternyata dengan komputer kamu mahir sekali. Akhirnya perusahaan akan lebih memilih kamu, ya. Ingat, di perusahaan itu pasti semuanya menggunakan komputer, baik administrasinya, ya, penggajiannya, maupun penyimpanan data-data karyawan. Ketika kamu tidak bisa apa-apa, ya, kamu akan jadi karyawan biasa, hanya di line saja. Tapi kalau kamu punya kemampuan skill yang mumpuni, ya, terkait dengan komputer, jaringan komputer, kamu pasti akan lebih dilihat oleh perusahaan. Ini saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Kita hari ini akan
mengkonfigurasi network sharing berbagi folder antar komputer ya via WiFi atau LAN. Ya. Ini analoginya ini ya, mengenal konsep dasar network sharing dulu ya. Network sharing itu dulu sebelum ada gencarnya internet kayak gini ya, kabel LAN kayak gini itu hanya untuk komunikasinya lokal saja, jadi tidak bisa keluar sekolah, hanya ada di satu gedung saja, belum ada WiFi, belum ada internet. Tapi dengan kemajuannya zaman saat ini ya, dengan adanya WiFi maupun internet, kita sudah bisa berinteraksi dengan komputer di luar gedung ini. Saya bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di SMK gedung ini contohnya gitu. Saya bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di Jakarta bisa. Dengan kecanggihan teknologi saat ini ya, sehingga ya kita semua di sini harus mulai bisa mengikuti tren ataupun perkembangan zaman. Jangan sampai kita terlena, tertidur ya. Kita hanya sebagai pengguna saja, tapi kita tidak pernah tahu manfaat dan cara penggunaan teknologi tersebut. Ini definisi network sharing dulu. Network sharing tahu artinya sharing? Sharing itu berbagi ya, adalah proses berbagi sumber daya antar perangkat dalam jaringan yang sama. Jaringannya harus sama. Ini kita nanti akan belajar hanya masih dalam lingkup satu lab saja dulu ya. Saya kalau berbagi dengan lab yang ada di sana di jurusan OTKP itu bisa dari sini, jadi saya nggak perlu ke sana, saya nggak perlu minta file ke sana ataupun sana ketika menghubungi saya hanya dari sini share file saya, nanti dari sana bisa ikut ngeklik bareng-bareng. Jadi pekerjaan akan lebih mudah dimanapun tempatnya. Begitupun saya saat ini ketika saya diberikan project dari luar daerah ya, saya bisa mengerjakannya secara bareng-bareng dengan orang-orang dari luar pulau juga kan. Kalau dulu itu nggak mungkin sekali, tapi sekarang mungkin ya. Dengan hal semacam itu, maka ketika kita tidak mempunyai kemampuan yang semacam itu, kita pasti akan tertinggal dan kita akan terlupakan, kita akan terlindas oleh zaman. Yang kedua, manfaat utama memudahkan transfer file yang tadi sudah sempat saya jelaskan, menghemat ruang ya, ruang penyimpanan tentunya, dan meningkatkan kolaborasi tim ya. Ruang penyimpanan di komputer kamu ataupun di HP kamu nanti akan lebih hemat lagi. Terus yang ketiga adalah komponen pentingnya apa saja? Melibatkan perangkat keras jaringan komputer ya. Kamu menikmati WiFi setiap hari itu, kamu tahu nggak WiFi itu seperti apa? Belum tahu kan? Jaringan komputer itu seperti apa? WiFi itu bentuknya kecil kayak ini. Itu yang di atas box. Kamu biar tahu bentuknya. Ya. Disitulah ternyata alat sekecil itu bisa mengkomunikasikan semua perangkat yang ada di lab ini, sekolah ini. Ya, dengan kecanggihan teknologi saat ini. Kalau dulu tuh ya, waktu saya pertama kali sekolah, saya kalau mau mengoneksikan komputer satu dengan komputer yang lain itu harus pakai kabel kayak gini. Kita buat dulu kabel kayak gini. Jadi setiap komputer itu ada kabel yang saling terhubung. Ya, kalau kamu mungkin pernah main di lab KKPI kita, itu kan ada banyak kabel. Sudah pernah lihat belum lab KKPI? Ada yang belum? Daftar ya. Itu kan kabelnya banyak sekali. Itu karena teknologinya zaman dulu, sehingga untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain membutuhkan banyak kabel yang kayak gini. Bayangkan ketika komputernya sangat ribuan, berapa banyak kabel yang akan dibutuhkan? Banyak sekali. Dengan canggih teknologi, simpel saja, alatnya hanya segitu. Dia bisa mengoneksikan seluruh komputer yang ada di lab ini. Ya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ya, maka yang dulunya itu pekerjaan itu sangat-sangat banyak ya, dan memerlukan waktu yang cukup luas, sekarang peralatannya hanya tinggal sedikit saja. Kita lanjut ya. Nanti kita akan belajar untuk konfigurasi terlebih dahulu network sharing di komputer kita. Kamu nanti bisa buka di bagian komputer, nanti ada tulisan control panel, nanti pilih network sharing center ya.
atur di advanced settingnya untuk membuka komunikasi satu komputer dan komputer yang lain. Di sini setiap komputer itu mempunyai keamanannya masing-masing. Kayak rumah itu ada kuncinya, ada gemboknya, ada passwordnya. Setiap orang tidak bisa masuk sembarangan. Komputer pun sama. Setiap komputer mempunyai kunci untuk agar orang lain bisa masuk ke komputer kita. Ketika komputer itu tidak ada kuncinya, maka siapapun bisa masuk ke komputer kita. Kayak di HP kamu, kalau HP kamu tidak dikasih sandi password, ya, maka setiap orang bisa membuka, mengaksesnya. Tapi kalau kamu mempunyai sandi atau password, maka di HP kamu kalau mau masuk harus memasukkan sandi atau passwordnya atau kuncinya sama. Kalau komputer ini belum dibuka akses untuk berbaginya dengan komputer yang lain, maka komputer yang lain pun tidak bisa mengirimkan ataupun masuk mengambil ya, ataupun menerima dari komputer yang ini karena terkunci, tidak ada passwordnya, ada passwordnya. Ya. Tetapi kalau komputer ini sudah dibuka passwordnya, maka komputer-komputer yang lain bisa berkomunikasi dan bisa mengirimkan satu file dengan file yang lain pada satu komputer dengan komputer yang lain. Ya, ketika kamu sudah tahu passwordnya kan pasti kamu bisa leluasa untuk mengambil apa yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kamu di rumah, ketika ada temanmu sudah dipersilakan masuk untuk minum, ya pasti dia bisa mengambil minumannya. Ya, begitupun dengan kamu. Mengatur isi akses folder yang akan di-sharing, ya. Yang mau dibagikan itu apa saja. Ketika kita ada tamu nih di rumah, ya, kan nggak mungkin tamu itu bisa mengambil apapun di rumah kamu. Yang hanya diizinkan kamu saja kan yang bisa diambil. Contohnya ketika disuruh makan jajan, ya udah jajan aja yang diambil kan. Kalau disuruh minum ya udah minum aja. Apakah kulkas dibawa pulang? Tidak kan. TV bawa pulang? Karena tidak diizinkan. Begitupun di komputer kita banyak folder di sana. Ya, ketika kita membagikannya di folder tertentu, ya, maka hanya folder tersebutlah yang bisa tamu cicipi, tamu mengaksesnya. Tapi kalau folder itu tidak dibagikan, maka tidak bisa dilihat ataupun kita ambil akses dari dalam folder tersebut. Kira-kira penjelasan saya sudah mulai ada gambaran belum? Ya, mulai ya sedikit-sedikit ya. Nanti kita akan praktekkan. Sharing folder melalui koneksi WiFi. Ya. Selain tadi menggunakan kabel LAN kayak gini, nanti ada juga dengan menggunakan WiFi yang saat ini ada di sini. Ya. Kita akan coba dua-duanya. Ya. Langsung saja kita praktek. Ya. Nanti kalian akan saya kasih LKPD, ya, sebagai panduan kalian, panutan kalian untuk mencoba folder sharing setting. Ya. Sehingga ketika kamu share, kamu urutannya benar dan ketika kamu lakukan langkah-langkahnya sedikit banyak pasti akan tidak akan ada kesalahan. Saya putarkan dulu video, perhatikan baik-baik. Ini ada dua komputer. Ya. Dari mana sih caranya ketika kita nggak punya apapun di rumah, WiFi nggak ada, akhirnya kabel LAN kayak sama kayak gini. Ini folder yang akan di-sharing, ya. Namanya folder contoh yang akan di-sharing. Kalau dia hanya bisa mengakses di dalam itu aja, tidak bisa keluar dari itu.
ini adalah cara untuk mengatur aksesnya. Kalau read itu hanya lihat, read atau read itu berarti dia bisa melihat dan bisa mengubah. Dan nanti diklik share. Share itu berarti berbagi. Di folder contoh tersebut sudah bisa diakses dari komputer lain. Ini kamu bisa komunikasi komputer sini dengan komputer yang sebelah sana. Cara pertama kamu ketikkan aja kontrol panel kayak ini di bawahnya nanti di komputernya. Ini adalah settingan untuk membuka kuncinya. Ketika ini diizinkan, maka itu komputer lain bisa mengakses folder kamu. Tapi kalau ini tidak diizinkan, maka komputer lain tidak bisa mengakses folder yang kamu share tadi. Ini kabel LAN itu kayak gini, ya. Ada colokannya kayak gini sama. Di setiap komputer sini pun ada. Nah, di sini pentingnya, paling penting adalah alamatnya biar tepat sasaran. Nah, ini diatur dulu alamatnya, sesuai enggak? Kalau belum ada alamatnya berarti harus dikasih alamat agar komputernya bisa komunikasi dan tepat sasaran dalam mengirimnya. Kalau ini adalah langkah untuk ngetes bahwa jaringan tersebut tidak ada hambatan, tidak ada tanah longsor, jalannya bagus, mulus itu kayak ini. Jadi bisa terkirim dengan baik.
bagian password ini harus di off-kan, ya bisa dibuka akses kunci. Kira-kira kalau kamu nonton video saja bisa nggak? Bisa. Maka perlu yang namanya action dan praktek secara langsung. Ketika nanti kamu kebingungan nanti bisa ditanya. Ya. Tapi sebelum kita praktek, ya, ketika kamu dengar kata rujak itu terdiri dari berapa huruf? 5. Ya. Nanti kamu mengelompok 5 orang. Ya, kalau saya ngomong rujak berarti setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya. Kalau saya ngomongnya semangka berarti berapa? 7, gitu ya, atau 8. Kamu kok 7, 8 semua? Ya. Hitung ya. Biar kamu konsentrasi lagi ya. Oke, semuanya berdiri terlebih dahulu. Ayo, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Contohnya barusan ya, tahu ya? Nah, kalau saya ngomong anggur berapa? 6. Oke, untuk kelompok 6 coba. Jadi setiap kelompok ada 6. Wah, silakan. Anggur coba untuk 6. Ayo, yang belum 6 berarti belum sesuai. Silakan kumpul 66. Jadi buat kelompok 66. Ini berapa? Kurang berapa? Ya, silakan. Kumpul dulu yang kurang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo dekat lagi dekat biar tahu kelompoknya. Bareng-bareng nanti, karena kalau praktek sendirian kamu akan bingung, ya tidak akan ada yang kasih tahu. Ya, ini berapa itu? 6. Oke, yang ini? Kurang 1 di sana? Lebih enggak? Ya udah dilengkapi dulu. Ya gitu ya. Pindah ke sini, pindah ke sini. Geser. Ya, yang 6 berapa? Ayo geser dulu. Oke, selanjutnya kalau nggak apa ini kalau ini masih berantakan ya. Kalau saya ngomong pir berarti berapa kelompoknya? 3. Oke, membuat kelompok 3. Ya. 3, ayo silakan. Berarti setiap kelompoknya ada 3 orang. Silakan. 3 orang berarti satu komputer nanti dipakai 3 orang. Silakan. 3 ya. Udah ya, 3 ya. Udah dapat kelompoknya? Ada yang belum? Ayo silakan 3. Ya, nggak apa. Kurang 1 ini yang sini.
Coba 1, 2, 3 mana? Kelompoknya. Nah ini 2. Ikut sini 1. Sini. Ini kurang 1 kan? Kursinya di bawah ini. Bisa. Sudah ya? Kamu sendirian? Nah ini 2. 3. Ayo, ya, duduk sesuai kelompoknya masing-masing 3-3. Ya, silakan. Ya, selanjutnya nyalakan komputer yang ada di depan kalian. Setiap kelompok ya 1 komputer ya. Yang komputer sini yang bisa, sebelah sini itu nggak usah. Langsung ke PC-nya. Ke komputer nyala. Biar nyala ya. Jadi Amet tahu tadi ini. Ini lagi nepita. Ya, hijau udah nyala. Ganti CPU-nya. CPU-nya dinyalakan biar ada lampu yang nyala di CPU. Silakan CPU-nya. Ya, udah nyala. Ya, kalau sudah nyala lampunya berarti sudah nyala ya. Nggak usah diletakkan lagi. Dulu komputernya biar nyala dulu. Sudah nyala semua komputernya? Oke, perhatikan di sini biar bisa prakteknya ya. Kamu saya berikan buku panduannya terlebih dahulu. Tapi emang ini Pak, prakteknya bisa buka internet nggak? Bisa. Pakai HP bisa. Biar kamu nggak bingung gitu ya. Kadang kan bingung, prakteknya Pak bingung. Nanti kita bisa cari literatur dari internet yang lainnya. Tidak hanya tadi yang saya berikan contoh, tapi kamu bisa menggunakan literatur tempat yang lainnya. Sudah saya koneksikan internet dulu. Nanti setiap kelompok paling tidak harus berhasil ngirim 1 file ke saya. Ya. Oke, caranya gini, diperhatikan dulu. Komputer kan awalnya gini semua ya. Kayak gini ya. Yang pertama yang kamu lakukan adalah mengkonfigurasi alamat dari setiap komputer yang ada di sini. Ya. Konfigurasi caranya gimana? Pada bagian cari, ada cari tempat di pojok kanan ya. Nanti dituliskan saja kontrol panel. Ya, di situ di pojok itu ya, cari itu ya. Tahu gambarnya hampir sama kayak gini belum? Praktek ya. Ya, nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Klik, diklik ya. Kliknya klik kiri dulu, tulis kontrol panel. Udah? Selanjutnya sambil ditulis nanti biar nggak lupa setelah. Risa. Ya, satu kelompok ditulis. Ya, ini bukunya dibagi aja. Ya, sudah. Ini dibagi. Ambil setiap kelompok ambil. Ya, kau. Jadi ambil bukunya, ekstra nggak apa-apa. Ya, untuk pekerjaan berikutnya.
Nggak kelihatan sih gitu. Aku mencari kesempatan yang ada di arah kata nih kan. Sudah ya, sambil bawa waduh Lucu ya. Mia bisa lebih kenapa? Klik kiri dulu, nanti klik kontrol. Bukan klik kanan, satu tuh klik kanan. Klik kiri kamu klik. Ya, yang sebelah sini gimana? Sudah semua belum? Oke, aman ya? Sini, ya benar. Aman ya sini kan? Oke. Sini bisa. Sini aman ya? Bisa ya? Oke. Amin. Ya. Tidak cukup ruang. Apanya? Aminnya. HP. Iya. Ya, kita pakai komputer. Oh, situ punya saya. Oke. Pakai yang lain. Gitu. Ayo, udah kembali ke tempat duduknya. Nyonya itu. Iya. Kasihnya kalau cari betul. Orang sendiri juga bisa betul. Siap dulu, aja kamu. Oke, selanjutnya dilihat lagi sini ya. Setiap kelompok diperhatikan baik-baik ya. Selanjutnya adalah kita ke jaringan atau apa namanya? Jaring network itu ya. Network ya. Yang atas sendiri. Network and Sharing Center. Sudah. Selanjutnya klik ini. Network and Sharing Center. Network and sharing. Pelan-pelan ya. Oke, sudah dapat semua ini. Klik. Nanti kayak gini ya. Tak ulang lagi. Yang diklik yang atas ini ya. Klik. Coba lihat dulu. Dan ada kayak gini belum? Tempatmu sudah muncul jaringan kayak gini belum? Belum. Yang kayak gini. Kamu bisa mengaktifkan dengan wifi-nya diklik ya, di sini. Nanti wifi-nya dipilih. Ya, SMK server. Di wifi di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah ini. Kalau kamu tidak ada berarti ada tanda panahnya gini ya. Klik tanda panahnya, nanti pilih yang ikon bola kayak gini. Ya, koneksikan dengan SMK yang bisa sekarang ada. Ya. Nanti muncul kayak gini ya. Oke. Selanjutnya kita lihat alamat dari komputer kita masing-masing. Ya,
Nanti ditulis ya alamatnya ya. Sudah muncul kayak gini belum? Ya. Kalau yang belum muncul berarti klik di sini ya. Klik di icon wifi-nya kita. Diklik ya, nanti kayak gini tampilannya, biar sama semua dulu, nggak ada yang ketinggalan. Ya, coba gimana? Ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita cari tahu alamat dari komputer kita, ya. Cari tahunya gimana Pak? Ada yang namanya detail. Detail ya, klik ya. Klik kiri. Ini ada auto configuration IP F4. Punyamu berapa itu? Ini. Tulisan apa, Pak? Yang ada tulisan IP V4 itu, Oh, IP 4. yang Ya. Ya. Coba punyamu. Ya, itu alamatnya, nomornya itu. Punyamu berarti yang IP address itu. Ya, IP F4. Itu alamat punyamu. Ditulis alamatnya, setiap komputer beda-beda. Dicatat alamatnya. 198 berapa? 192 168 titik berapa punyamu itu? Ya, ditulis di ya, bentar. Yang lainnya aman ya? Bisa ya? 1, 2, 3. Oke, sudah bisa semua? Catat ya alamatnya ya.
sudah dapat emailnya yang alamatnya ya. Selanjutnya kita buka close dulu, ini di close. Close itu tutup. Ya. Selanjutnya ke sign advanced sharing setting. Ya, diklik ya, sign advanced sharing setting. Ini di sini, ini dilihat. Ya, diklik. Oke, sudah dapat ini advanced sharing center? Klik ya. Klik. Benar. Nyambung kayak apa? Sudah gitu ya. Kalau tempat saya pengaturannya kayak gini, tapi kalau tempat kamu pengaturannya sedikit berbeda ya. Nanti ya kayak gini benar. Pengaturannya kayak saya sering cetak. Saya contohkan di sini aja ya. Karena saya pakainya Windows 11 punya beda. Yang on network. Yang all network, kamu klik ya, all network. Ya, yang paling bawah sendiri klik. Terus yang ini sudah sesuai, yang paling bawah sendiri kan ada turn on password sama turn off ya. Kita pakai turn off password semua. Sebelah sini, turn off password. Jangan on, yang off, yang bawahnya. Yang atasnya on. Oke. Sudah ya, turn off ya semuanya. Nanti klik save. Ya. Yang ini yang that's right. Yang sini yang mana? Oke. Yang mana? Kamu yang off.
close. Kalau save atau close ya kan ada save dulu ya. Nanti di save. Kalau yang save-nya sudah nggak aktif, berarti di close. Ya ada cancel, ada save. Kalau yang tadi ada perubahan di save dulu. Tapi kalau nggak ada perubahan, ada ya. Ya cancel nggak apa. Jadi selalu cancelnya diklik. Kalau sudah, ya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita coba ke folder. Folder itu kayak gini ya tampilannya ya. Filenya yang warna kuning. Klik. Warna kuning sudah. Kita buka folder, buat folder baru. Caranya gimana buat folder baru? Di atas ini nanti ada apa namanya, tambahkan folder baru, new folder, atau yang warna kuning sama kayak foldernya itu. Ya. Kamu masuknya ke D dulu. Nanti ada sudah. Kalau nggak bisa gini, perhatikan dulu. Kamu klik di directory D. Directory D itu yang paling bawah itu ya. D, ada set D. Tahu kan? Ada. Yang sini, ininya diklik dulu ini. Biasanya kan ngumpet kayak gini. Terus klik aja sininya. Yang lokal Disk D ya. Lokal disk D. Oke, sudah. Selanjutnya klik kanan pada kotak yang sini, yang di kotakan sini. Klik kanan, nanti new folder. New folder ya, nanti folder. Sudah klik. Oke. Ya. Di sini. Jangan ini. Nah, ini kan ada folder. Dikasih nama kamu, nama satu kelompok. Ini gimana? Folder di folder. Kalau kamu nggak ada foldernya di sini, kamu klik kanan saja. Klik kanan. Folder. Gitu ya. Dan nanti dikasih nama. Kalau ini nggak muncul, ya benar teman. Ya nama Karena di sana iya. Ya. Ini bisa di
Sudah ya, sudah dapat folder baru semua? Yuk, selanjutnya yuk, dilihat lagi sini. Hati-hati ya. Folder baru. Coba sharing nama saya gitu ya. Selanjutnya pada foldernya, folder yang tadi kamu buat, diklik sekali biar kayak gini. Nanti klik kanan. Setelah itu klik kanan. Nanti ada pilihan sharing. Ada tulisan sharing nggak? Bukan sendo. Klik saja di foldernya tadi, klik kanan, ya. Nanti ada kayak gini ya. Sama nggak? Nanti pilih yang sharing. Ya udah klik kanan dulu. Ya, sekali lagi nanti ke properties ya, Pak. Properties, nanti ada ini. Saya ulang lagi ya, diperhatikan baik-baik. Klik kanan, nanti tampilannya kan kayak gini. Pilih properties. Sudah belum? Nanti hampir kayak gini ya tampilannya. Sudah? Pilih yang share. Ada tulisan tab yang share. Sharing, Pak. Ya, sharing. Dan selanjutnya klik share yang bawahnya folder file. Sudah? Dari sini kita kasih yang everyone. Pelan-pelan. Everyone ya. Sudah sampai everyone? Ya, gak apa-apa, nanti saya ke situ. Klik ya. Terus nanti di ADD atau tambah. Ya, add ya, maksudnya itu namanya. Sudah? Nanti di read and write ya. Baca atau tulis itu. Oke, selanjutnya langkah terakhir adalah klik share yang paling bawah. Oke, setelah itu selesai. Done. Sudah? Oke. Dulu ya, Pak. Ya, share dulu baru done. Punyamu sudah selesai. Aman ya? Internetnya sudah. Kamu sudah bisa? Sini aman ya?
Oh gitu. Bentar ya, ini geser dulu. Punyamu ini ya. Ditambah internetnya udah nyala belum? Kirain HP. Orang nyala? Ini sini aman belum? Ya syarat-syaratnya sudah dulu. Share dulu. Ya, share yang mau. Ini mana? Yang sudah share. Sudah sampai share tadi. Oke, selanjutnya yuk diperhatikan lagi ke sini. Setelah sudah bisa, bagaimana sih cara untuk mengakses ke komputer yang lain? Maka lakukan pemanggilan alamat yang tadi ditulis. Jadi kamu menuliskan alamat temanmu di sebelahnya, di depannya, atau mau teman yang mana ya? Oke, silakan dituliskan. Caranya gimana nulisnya? Kamu tekan secara bareng-bareng logo Windows pada keyboard sama R. Logo Windows di keyboard kamu sama R, ya. Sama R. Nanti tampilannya kayak gini. Logo Windows, tahu Windows? Logo Windows di keyboard sama R barengan. Ya kayak gini ya. Kelihatan ya? Sudah belum? Windows R. Dihapus aja dulu. Kan ada tulisan gini ya, tulisan bawaan dari
sebelumnya ya. Dihapus dulu aja delete. Ya Pak. Terus pilih hapus. Dan selanjutnya kalian tuliskan alamat tadi ya dengan cara backslash dulu. Di keyboard ada yang backslash itu kayak gini tulisannya. Nah, yang miringnya ke sini backslash. 2 kali ya. Dan kamu tuliskan alamat di depanmu yang berapa? Tukeran alamat. 192 berapa? Coba. Tukeran ya, antar temen ditukar ya. Berapa alamatnya? Punyamu alamatnya berapa? Ya. Coba. Alamatnya apa? Coba saya akses satu. Punyamu. Iya, maksudnya alamatnya bacakan aja 192 191. Punyamu? Ini yang punya ini. Ya, berapa? Gak apa, bacakan. Ya. 16 titik 8. Coba tulis lagi, bener nggak? Saya cek ya. Oke, ditulis dulu. Ya, ada titiknya sama kayak tadi. Oke. Gita. Oke, sudah dulu. Yang terakhir saya. Masih baca tanpa menarik. Ada ini yang menang-menang apa ya tapi selain mengatakan konsep yuk Anggita. konsepnya lagi muda ini ya Anggita bela nih. Nidi. Ayu. Yuk.
IN oke aja. Oke, Pak. Ya. Oke. Depannya salah. Pakai backslash dua. Iya ya, sebentar ya. Oke, sebentar dulu ini. Ya kalau tidak bisa pakai kabelnya. Yang wifi-nya. Coba yang ini berhasil, yang Revo. Git, masuk gue terus terlihat. Cek lagi.
Anggita. Kamu salahnya enggak? Bisa. Ketikkan gini ya websitenya ya, teman-teman. Dilihat dulu. 192 punyamu berapa? 168 titik 16 ya, backslash-nya ada yang salah. Ganti backslash. Ya. Sesuaikan. Punyamu. Ini kebalik gimana? Balik. Punya sini gimana? Sudah bisa? Punya? Aman ya, bisa ya? Oke, kirim satu foto ke tempat temennya, nanti bisa dicek di tempat temennya. Fotonya ada di komputer situ. Kamu pilih salah satu, nanti di copy, paste di folder yang tadi di share. Oke. Nanti gini dilihat ya. Ini yang sebelahnya. Ini kan punya foldernya punya Sari. Kamu nanti buka baru aja ini di Windows ini namanya Explorer juga. Kamu kopikan dari sini folder download bisa. Nanti kamu contohnya ini saja, klik kanan, copy. Nanti kembali ke folder yang tadi. Yang ini klik kanan, nanti paste. Dicoba di tempatnya Sari bisa nggak dilihat foldernya kamu? Di folder yang D, yang C, yang di D, D-mu. Dilihat. Sari. Nah, kan keduanya Sari kan? Klik 2 kali. Itu pakai punya sini sudah masuk ke sini. Nah, kamu nanti sama ngirim yang sini. Ya. Itu ya. Oke, sini sudah berhasil kirim belum? Kirim folder, kirim bukan folder, kirim foto salah satu ke. Nanti kembali ke sini ya. Kamu kirim fotonya dulu. Nanti kembali cari kalau sini. Cari tadi pagi ya, cari dulu. Kamu kan cari folder dulu yang mana? Contoh.
Nanti alamat di sana berapa? Ini. Nanti ke kanan sini master. Karena tadi sudah mobil dia dari sana. Sudah masuk belum? Nanti punya sana ngirim punya sini dilihat ya masuk belum? Sana kamu lakukan. Dicek ya. Dicek lagi. Tadi kan buat mobilnya di mana? Gede kan? Dicek gede, bakal gede. Ini gede ini. Gede kamu ini gede itu. Terus tadi buatnya yang mana? Kalau Bisa sekarang. bisa sekarang ya. Muncul. Jika ditakdirkan Faiz untuk Ini punya kamu. akan kujaga. Kata-kata hari ini Yang ini sudah bisa? Yang ini bisa nggak? Satu bulan ini. Nanti punya yang ya gitu. Nanti kopi foto ditaruh di bawah. Nanti bukan dari sana ini Nah, kamu mau ngisi di situ apa, Bibel? Pindah dari sini, kopi ke kanan, kopi. Iya bener finisi kan. Kopi. Iya kan bener lah. Bener lah. Pindah, udah. Wis Pak, bisa. Nah, emang ini piro? Ini ya diperhatikan ya, biar nggak satu-satu. Ini diperhatikan dulu biar nggak keliling satu-satu lagi. Tadi kan sudah saya ngambil ya, sudah sampai sini semua ya, sudah bisa. Langkah selanjutnya adalah mengirim satu file ke folder atau komputer temennya. Kalau ini punya siapa tadi? Yang kalian buat yang mana ini? Ada nggak? Ini. Oke. Yang sini sudah dibuat, nanti klik 2 kali masuk ke folder kalian. Selanjutnya kalian ambil salah satu foto yang ada di komputer yang kalian pakai, nanti dipastekan di folder yang baru dibuka. Caranya gimana? Nanti ini kamu ke sini dulu, ke cari gambar salah satu ya, di download bisa. Udah, contohnya saya ambil gambar ini. Ini ya, klik kanan, nanti copy. Biar tahu. Copy. Di kanan ya, cari copy atau salin kalau punya saya. Udah, selanjutnya cari tadi folder yang di-share temenmu ya. Pakainya apa? Ke Windows R lagi. Ya kayak gini, nanti klik OK setelah di copy tadi ya. Klik sini, nanti di sini dipastekan, klik kanan, tempel atau paste. Di sini nanti di paste. Bentar, masih loading. Sudah bisa belum? Dicek dulu coba. Nah, copy dulu sini, masuk ke sini. Ini sudah masuk di Pita Mulia Pita. Coba dilihat di komputer kamu, nanti ada enggak yang masuk? Ada biodata sesuai ya. Coba jika ada yang mengalami kesulitan bisa segera disampaikan. Kenapa?
Apa Bu? Hebat, kamu saat ini. Tadi itu ke sana apa ke sana? Nah. Udah minum kopinya dulu. Karena tadi Windows R lagi. Itu sudah masuk ke komputernya. Yang buat cari file yang mau dipindah yang mana? Bukan, cari itu. Pengennya pakai dibaca di salah satu itu. Oke. Kabut. Emang canda kene. Iya siramu. Iya katanya. Iya. Ya nih tapi kata sirah tak beri. Jadi sebentar. Coba diulang. Yang lainnya sudah bisa semua? Bisa ya? Yang sini belum? Oke, selanjutnya terakhir kirim satu foto yang ada di komputer kamu ke komputer saya. Ya, alamatnya ini alamat komputer saya. Nanti ditulis di komputer kalian ya. Jadi lihat alamat komputer saya. 192.168.16.16.65. Udah? Oke, di folder coba ya, nanti ada. Nggak bisa. Enak. Enak snack. Enak snack.
Oke, ini sudah ya. Gak usah kirim, waktunya sudah mau selesai ya. Nanti yang penting sudah berhasil kirim satu dengan yang lainnya ya. Oke. Setelah ini kita istirahat terlebih dahulu ya, dan kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira saya pengen tahu dulu nih, yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir apa menurut kamu? Cara apa? Ya nggak apa-apa, ngobrol aja, biasa aja. Cara apa? Oke, yang lainnya ada nggak? Yang kamu pelajari hari ini apa? Cara mendapatkan dari menyerahkan diri. komputer yang lainnya. Kira-kira masih ingat nggak nanti minggu depan? Nanti kita belajar lagi ya, latihan terus ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya ingin salah satu maju dulu mewakili teman-teman yang ada di sini. Yang satu paling nggak 1 atau 2 orang maju ke depan. Kira-kira apa yang kamu dapat di sesi kali ini? Ya, silakan yang ingin maju mewakili satu kelas. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang saya dapatkan hari ini apa gitu ya, disampaikan. Silakan ke depan, tunjukkan beranianmu. Ya, ayo. Setelah ini kita selesai. Oke, ya dong. Teman-teman yang lain tolong diperhatikan. Jadi yang saya pelajari dari ini itu cara menghubungkan atau memindah file dari komputer, dari satu komputer ke komputer lain. Nah itu pembelajarannya. Oke, yang lainnya ada yang menambahkan? Ada. Tidak ada? Kita kasih tepuk tangan dulu buat. Jika masih ada pertanyaan, bisa nanti disampaikan, kita diskusi di sesi yang lainnya juga ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan diakhiri silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya, karena ini. Oke, pimpin doa. Yang lainnya komputernya di shutdown terlebih dahulu. Setelah itu kita pimpin doa. Shutdown pakai atas ya, jangan bawah ya. Diklik start, nanti ada shutdown. Ya, jangan dari bawah, diklik start, shutdown. Jangan komputernya jangan di utak-atik ya, di atasnya aja. Klik di Windows, ada logo Windows, klik nanti shutdown. Ya, yang itu sudah pada bisa ada. Ya, yang lainnya gimana? Kalau masih bingung bisa tanya yang sudah bisa. Oke, sudah? Waduh Pak, cepet udah. Nah ini sebelahmu bisa minat aja. Ya, Oh iya bisa. Pinjem tekan. Pokoknya ada di ngomongnya. Ya. Oke, ada sini diperhatikan dulu, nanti kita berdoa setelah ini. Saya ingin menambahkan dan bawahi bahwa pembelajaran yang kita lakukan hari ini memang sedikit agak, karena pertama kali ya, jadi sedikit agak bingung, ada yang belum tahu. Nanti tetapi ketika sudah dilakukan selama 1 atau 2 kali, nanti kita akan terbiasa. Ingat, pelajaran komputer adalah pelajaran yang kontekstual, harus dilakukan. Kalau kalian hanya belajar melalui angan-angan tanpa pernah mempraktekkan, kamu klik kiri dan klik kanan saja bingung. Ya, hal sederhana semacam itu harus kalian biasakan. Nanti kalau untuk pembelajaran berikutnya, sehingga kamu sudah terbiasa.
Karena saat ini saya akui juga bahwa anak-anak saat ini itu banyak menggunakan handphone sehingga jarang sekali menggunakan komputer ya, sehingga biasanya pakai touchscreen saja. Pembelajaran hari ini berarti kita sudah berhasil untuk mensinkronkan ataupun mengirim file dari satu komputer ke komputer yang lain. Selanjutnya adalah kita berhasil mengetahui alamat komputer satu dan komputer yang lainnya, dan kita juga bisa melakukan pengiriman dari satu komputer ke komputer yang lainnya ya. Nanti pertemuan berikutnya semoga kita bisa mengirimkan beberapa file dalam berbarengan ke komputer yang lainnya agar tidak terjadi kendala. Itu saja ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, udah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kembali dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian hari ini kurang begitu maksimal dan ada kesalahan-kesalahan dikit ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi